Saudara sekalian, saya ingin mengutip satu artikel dari koran majalah Newsweek sekitar barangkali 10 tahun lalu. Artikel itu bicara tentang dampak kerohanian terhadap kesehatan dan di situ tuh ada apa namanya itu ada hasil riset bahwa di Amerika Serikat harapan hidup orang itu 75 tahun. Ya, ini cerita 20 tahun lalu lah ya. Jadi orang Amerika tuh punya suatu kemungkinan hidup itu secara umum itu sampai 75 tahun. Itu ada tambahan keterangannya, no church attendance. Nggak pernah ke gereja. Oke. Kalau dia lama-lama sekali ke gereja, istilah kita tuh Kristen Natal Paskah, harapan hidupnya itu naik dari 75 menjadi 80 tahun. Dia tambah 80 tahun, 5 tahun umurnya hanya dengan jalan lama-lama sekali ke gereja. Dan kalau orang tersebut itu tiap minggu ke gereja, regular weekly attendance, itu katanya harapan hidupnya naik lagi tuh. Dari 80 naik ke 82 tahun. Tapi kalau mereka seperti teman-teman di BMC ini yang sudah kebaktian hari Minggu, hari Kamis masih ada ibadah lagi, worship from home, itu harapan hidupnya itu naik lagi menjadi 83 tahun. Jadi bayangkan ya, saudara-saudara sekalian, cuman duduk begini, dengerin orang bicara, nyanyi-nyanyi, itu bikin panjang umur loh. Nah, itu sampai sekarang sesuatu yang masih menimbulkan pertanyaan di kalangan para ahli itu sebenarnya kenapa ya orang tuh ikut ibadah itu bisa bikin panjang umur. Jadi saudara sekalian, saya bersyukur sekali ini ada worship from home buat kita semua yang barangkali pada malam ini sudah capek kerja seharian dan udah pulang udah malam 8:30 di New York tapi masih duduk di depan tablet, depan laptop, depan handphone untuk mendengar firman Tuhan. Saudara sekalian, satu hal yang pasti tentang hidup ini adalah ketidakpastian. Hidup ini serba tidak pasti. Ya. Minggu lalu, persis tanggal 10 Juli, itu ada satu pasangan suami istri, orang Serbia, lagi terbang dari satu kota yang semua kita kenal. Nama kota itu Tesalonika. Tesalonika di Yunani, terbang ke Jerman. Pesawat itu baru naik nggak lama, baru kira-kira 10-15 menit. Mendadak suaminya ini, namanya itu Ljubisa Karovic, orang Serbia. Mendadak Ljubisa itu, mendadak pesawat lagi naik sudah 20.000 kaki, mendadak Ljubisa jadi ada di luar pesawat. Itu lagi tenang-tenang tuh, lagi enjoy. Tahu-tahu bang dan dia kesedot keluar pesawat. Kepalanya keluar, badannya keluar. Sisa kaki doang istilah kita. Dan istrinya itu shock dengar bunyi keras, tahu-tahu suami hilang, tinggal kaki. Jadi bayangkan ya, dan selama 5 menit berikut, si istri itu pegang kaki suaminya itu, ibarat saya seperti Yakub memegang kaki Tuhan. Oke, dia bilang kalaupun mati, mati berdua. Nah, itu 5 menit dipegangin, dan itu suaminya itu, kepalanya itu kena kebanting ke badan pesawat. Jadi pilotnya terpaksa pulang kembali ke kandang ke Bandara Tesalonika untuk kemudian orang itu ternyata puji Tuhan masih hidup. Tapi bayangkanlah bahwa seseorang 1 menit ini lagi tenang-tenang duduk, menit berikut tahu-tahu sudah terancam nyawanya, badan ada di luar pesawat, saudara-saudara sekalian. Hidup itu penuh dengan ketidakpastian. Nah, manusia itu semua butuh kepastian dan butuh namanya kemantapan. Maka ketidakpastian hidup itu membuat kita menjadi gampang sekali jadi khawatir dan cemas dan takut. Jadi karena ciri khas hidup zaman ini adalah ketidakpastian, perubahan terlalu banyak, terlalu cepat, terlalu sering, maka otomatis salah satu ciri khas hidup zaman sekarang adalah namanya kecemasan dan kekhawatiran. Pada tahun 2017, ada satu orang influencer dari Amerika Serikat berkata begini, ini tahun 2017, kalau Anda hidupnya nggak pernah cemas, Anda ada masalah. Bayangin ya, kalau Anda tidak khawatir, Anda bermasalah. Kalau Anda khawatir, berarti Anda oke. Itu kira-kira omongannya lah. Jadi ini ciri khas kehidupan pada zaman ini. Nah, saya tunjukkan satu foto berikut di slide saya. Ini adalah foto satu tempat di California, di Yosemite. Uh,
Oke, ini salah satu dari Yosemite National Park itu ada namanya Half Dome. Half Dome itu betul-betul rata begitu, turun seperti gitu. Dan kita itu kalau lihat Half Dome itu, kita itu mikir, ciptaan Tuhan yang luar biasa, ini cakep kalau dilihat. Beberapa orang lihat Half Dome bukan cakep buat dilihat, tapi cakep buat didaki. Mereka pengen mendaki. Salah satunya itu namanya Alex Honnold. Mari kita lihat orangnya itu lagi ngapain. Oke, next. Ini Alex Honnold. Ya, saya lihat fotonya aja kaki saya lemas. Saya juga heran nih orang kok hobinya kayak gitu ya. Hobinya itu ya seperti gitu. Cari tempat-tempat yang susah buat didaki dan didaki. Oke. Nah, next. Ya. Alex Honnold itu punya ciri khas. Dia bukan pendaki biasa. Dia adalah pendaki free solo. Artinya dia mendaki tanpa pakai tali, tanpa pakai pengaman, hanya pakai tangannya saja. Dan inilah free soloist yang paling top sekarang di dunia ini. Dia kemana-mana mendaki gunung yang tegak lurus tanpa pakai tali, dengan kata lain meleset sedikit dia mati. Sudah banyak sekali pendaki free solo yang meninggal gara-gara kepleset dikit saja. Nah, saudara sekalian, kenapa orang ini suka cari-cari masalah ya? Suka cari-cari yang menakutkan ya? Nanti ada penjelasannya. Oke, next slide. Ini kayak gini nih, tanpa tali, pengaman, naik seperti itu, ya. Kita bilang cari gara-gara ya. Tapi saya nggak tahu dengan saudara, saya ini ada satu masalah. Apa itu? Saya takut tinggi. Di tempat tinggi, lantai 5 aja, saya punya tangan sudah basah dan saya gemetaran. Oke. Jadi saudara-saudara mungkin heran juga ya, orang takut tinggi, kenapa suka naik ke tempat tinggi? Oke. Saya mendaki jembatan Sydney, itu salah satu saya punya nasar sebelum umur 60 tahun saya mesti pernah satu kali mendaki jembatan Sydney. Ya, saya mendaki jembatan Sydney dalam keadaan habis dioperasi. Oke, tapi saya bilang saya harus naik mengalahkan ketakutan saya. Tapi ada satu tempat yang bikin saya takut beneran di slide berikut. Oke, ini Skywalk di Grand Canyon. Saya nggak tahu berapa teman-teman yang sudah ke tempat ini. Oke, itu lantai kaca dari atas ke bawah itu 1,5 kilometer. Kayak apa itu rasanya itu? Saya ini sudah takut tinggi, heran ya. Saya ngajak anak-anak saya ke tempat ini pula. Heran itu, ya. Saya bayar $25 dan kemudian saya injak kaki ke kaca tersebut, semua masih aman, terkendali semua, oke, sampai saya lihat ke bawah. Begitu saya lihat ke bawah dan lihat jurang setinggi 1,5 kilometer, saya lompat ke pinggir dan saya pegang itu besi bulat tersebut. Benar-benar seperti Yakub memegang kaki Tuhan. Saya beserta anak saya yang gede, si Isaac. Kita berdua di situ berdiri di sana dan Isaac kemudian usul, Pak, kita mundur lagi aja, katanya, mumpung belum jauh. Saya bilang tidak. Kenapa? $25. Saya nggak rela, oke? Jadi kami itu seperti orang tua jalan keliling pelan banget menelusuri itu tiang pegangan itu sampai ke ujung. Tapi anak saya yang kecil itu, si Nathan itu malah mukanya ditaruh ke kaca, lihat ke bawah. Sampai saya bingung itu, anak siapa itu kok begitu beraninya. Nah, jadi ini manusia. Sudah tahu takut masih juga nyari yang nakut-nakutin itu. Nah, saudara sekalian, kenapa ada orang seperti Alex Honnold itu nggak ada takutnya sama sekali? Ada orang justru gampang sekali takut dan khawatir dan cemas. Kecemasan itu kata WHO di tahun 2000, tahun 2020 WHO mengatakan bahwa masalah terbesar manusia adalah nanti dia akan kena yang namanya penyakit depresi. Tahun 2020 datang bukan depresi, tapi kecemasan yang menjadi masalah manusia yang paling utama dari segi mental health. Nah, jadi kecemasan menjadi bagian dari banyak orang di mana-mana. Kenapa bisa demikian? Saya merasa ada beberapa kemungkinan. Ada faktor biologis. Umpama saya tunjukkan di slide saya yang berikut ya. Itu ada satu bagian di otak manusia. Itu namanya amigdala. Amigdala itu bagian otak kita yang berfungsi sebagai pusat emosi.
Nah, dia ini adalah bagian yang memicu ketakutan itu ada di situ. Nah, jadi masalah dengan bagian ini adalah seringkali dia bekerja itu berlebihan, terlalu cepat. Dia soalnya tidak rasional. Jadi karena itu dia seringkali reaksinya berlebihan, orang jadi sangat ketakutan. Nah, Alex Honnold yang tadi itu pendaki tersebut sudah di MRI otaknya, sudah di scan. Dan mereka menemukan bahwa amigdalanya ini tidak aktif. Nggak kayak kita-kita nih. Kita-kita baru naik ke lantai 3 aja, amigdala sudah bilang, "Oi, bahaya, oi." Dia sama sekali nggak punya ketakutan tersebut. Maka dia bisa daki gunung sampai kemana-mana tanpa ada ketakutan. Jadi ada faktor biologis, maksudnya di badan kita, membuat kita itu jadi gampang ketakutan. Tapi ada faktor yang lain yang harus kita perhatikan, apa kata Alkitab. Yaitu ada faktor yang saya sebut faktor roh. Apa itu faktor roh? Di 2 Timotius 1 ayat 7 kita lihat ayatnya ya. Sebab Allah berikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Dari sini kita temukan satu hal yang penting. Ketakutan itu ternyata bisa dalam bentuk roh, roh ketakutan. Nah, ya cara kerjanya seperti apa roh ketakutan? Nah, cara kerjanya itu adalah cara kerja roh jahat, yaitu kejam. Ini adalah ketakutan yang irasional yang menyiksa dan menekan seseorang. Ya, contoh salah satunya adalah umpama seperti yang orang sering bilang skitsofrenia, mendengar dan melihat ancaman di mana-mana padahal nggak ada, atau mungkin yang lebih ringan namanya paranoia. Nah, Bapak Ibu sekalian, ketakutan itu kan memang seringkali tidak rasional, ya. Maksud saya begini loh. Siapa di sini ibu-ibu yang kalau lihat cicak atau kecoa langsung lompat? Ya, kan begitu kan? Nong itu kecil sekali kok. Diinjak aja udah mati, tapi langsung lompat loh itu, ya. Dan ketakutan sekali. Padahal cuma cicak, ya. Nah, kalau takut tinggi itu rasional. Masuk akal, bahaya soalnya, ya. Tapi kalau sama cicak dan kecoa itu benar-benar tidak masuk akal. Saya punya contoh ketakutan yang irasional ya. Saya mau ngaku sesuatu. Saya ini kalau berenang di kolam renang dan lumayan sering karena saya olahraganya aquarobics. Kalau saya berenang di kolam renang, saya tuh selalu ketakutan akan diserang oleh ikan hiu. Nah, sekarang coba pikir ya, gimana caranya ada ikan hiu di kolam renang? Tapi irasional. Tapi saya alami itu terus-menerus selama berpuluh-puluh tahun. Ya, sampai sekarang pun saya kalau nyelam di kolam renang umum masih ada kekhawatiran itu ada hiunya enggak ya? Oke. Nah, itu irasional ya. Eh, tapi ya itu bukan roh ketakutan yang maksud, tapi memang ketakutan yang secara umum saudara sekalian. Nah, ketakutan adalah monster terbesar yang dihadapi manusia dalam hidup ini. Kenapa demikian? Karena kita manusia bisa takut dengan segala macam hal dalam hidup kita. Kita bisa takut cicak sampai kepada buaya, ya. Kita ini bisa takut tempat sempit sampai tempat luas. Kita bisa takut mati sampai takut hidup. Kita bisa takut akan segala macam hal. Itu yang saya maksud, ya. Nah, saya kasih contoh umpama ya di slide saya yang berikut. Daftar ketakutan. Komponofobia, takut akan kancing baju. Bayangin nggak, kancing baju aja takut. Nah itu maka orang tersebut kalau pakai baju pakai velcro, tinggal ditempel, nggak pakai kancing-kancingan. Oke, Arakhibutirofobia, takut selai kacang lengket ke langit-langit mulut. Ada itu kayak seperti itu, ketakutan yang kayak demikian, fobia. Dia menghindari selai kacang. Hippopotomonstrosequipe, susah membacanya. Takut kata yang panjang. Oke, panjang benar itu kata. Alodoksafobia, takut apa pendapat orang. Itu barangkali banyak kita yang seperti itu. Oke, nomofobia, takut pisah dengan handphone. Ya, plutofobia, ini kita kayaknya jarang ada, takut akan uang. Tapi yang ini lucu, fobofobia, takut akan ketakutan. Ya, sulit dijelaskan ya. Orang ini takut bahwa dia akan menjadi takut. Dia takut kalau dia merasa takut, maka dia sudah takut. Oke, ya jelimet ya yang satu ini. Oke, nah jadi sekarang Bapak Ibu sekalian, sekarang kita jadi clear, jadi jelas. Kenapa di Alkitab muncul beratus kali perintah jangan takut? Karena takut itu paling gampang dialami oleh manusia.
Perintah lain nggak ada yang sampai bolak-balik ratus-ratus kali, saudara sekalian. Tapi jangan takut, perlu diulang-ulang, dikasih tahu bolak-balik. Ketakutan, saudara sekalian, punya daya rusak yang luar biasa. Hidup itu jadi kacau gara-gara ketakutan bisa terjadi. Nah, memang yang bikin ruwet adalah yaitu bahwa ketakutan itu sebenarnya ada gunanya. Ya, maka kita nggak disuruh jangan takut sama sekali, tapi ada takut akan Tuhan. Jadi ada manfaatnya orang takut akan barang tajam, takut akan api, takut akan tempat tinggi. Masalahnya adalah orang tuh kadang-kadang ketakutannya itu berlebihan, saudara-saudara sekalian. Nah, hari-hari ini kita semua punya alasan untuk takut. Dunia kita saat ini begitu tidak pasti, serba kacau, dan tidak ada orang pun sekarang yang mengatakan dia adalah ahli bisa lihat ke depan. Ya, semua orang lihat ke depan dan mengatakan kita nggak tahu apa yang terjadi setengah tahun ke depan. Saya berbicara kepada para pengusaha dan tanya mereka, dan mereka bilang gini, planning dibuat ke depan nggak lebih dari setengah tahun. Karena kita nggak pernah yakin setengah tahun lagi apa yang terjadi. Terlalu banyak perubahannya itu. Maka saudara-saudara sekalian, kita ini harus memiliki pegangan di tengah-tengah ketidakpastian dan kegamangan. Kita mesti punya tempat berpijak yang teguh di saat hidup ini terasa seperti oleng dan goyang, saudara sekalian. Dari mana kita terima pegangan ini? Dari firman Tuhan, saudara sekalian. Maka adalah penting kita ini seperti yang tadi saya katakan di awal, ibadah itu tetap dijaga. Kalau bisa, saudara sekalian, tiap minggu kita datang beribadah, dan kalau bisa lebih lagi, kalau seumpama ditambah lagi dengan satu di tengah minggu untuk booster iman kita, saudara sekalian. Nah, saya ajak kita melihat 3 cara menghadapi ketakutan, kekhawatiran, kebimbangan dalam hidup kita. Cara pertama, cara Tuhan Yesus. Cara Tuhan Yesus itu, saudara sekalian, adalah dengan jalan kita disuruh untuk beriman dan percaya. Itu cara yang pertama. Oke? Cara Tuhan Yesus, beriman. Mari kita baca Matius 6 ayat 25. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Ayat 26. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Lalu kemudian ayat 30 tambahannya. Ayat 30 kata Tuhan Yesus, jadi jika demikian Allah menandani rumput di ladang, yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Jadi Tuhan Yesus menyuruh kita, saudara sekalian, untuk mengalahkan kekhawatiran dengan jalan kita ini percaya, saudara sekalian. Kita diminta untuk bisa beriman. Nah, jadi lawan dari ketakutan, yang bisa kalahkan ketakutan adalah iman percaya. Tapi di sisi yang lain, kita bisa mengatakan bahwa lawan dari iman percaya juga adalah ketakutan bisa mengalahkan iman kita. Maksud saya, kualitas iman kita itu menentukan kita ini kalah atau menang. Kalau imanmu lemah, kekhawatiran yang kuat, maka iman ini kalah. Jadi iman perlu terus-menerus dikuatkan, diteguhkan, supaya kita bisa kuat hadapi berbagai tekanan dalam kehidupan ini, saudara sekalian. Saya selalu mengatakan begini, bahwa iman itu harus dijadikan, jangan jadikan iman sebagai tiang penopang semata. Karena tiang tongkat penopang itu bisa dicuri, bisa hilang. Tapi jadikanlah iman sebagai tulang punggungmu. Kalau tulang punggung nggak akan bisa hilang, nggak bisa diambil dari kita, saudara sekalian. Jadi iman harus menjadi tulang punggung kita, saudara sekalian. Iman akan apa? Kata Tuhan Yesus, iman akan kebaikan dan kuasa Bapa kita di sorga. Dia itu baik, saudara-saudara sekalian. Dia itu berkuasa. Nah, kepada dia sajalah kita percayakan hidup kita sepenuhnya, saudara kasih. Jadi iman mengalahkan ketakutan, saudara sekalian. Nah, jadi bagaimana caranya supaya iman kita ini kuat? Saya usul ada 2 hal. Perhatikan apa yang kita dengar dan perhatikan dengan siapa kita bergaul. Jadi perhatikan dengan siapa, dengan apa yang kita dengar. Saudara coba perhatikan ada cerita Tuhan Yesus sedang lagi jalan dan diminta mendoakan satu anak dari pemuka agama bernama Yairus. Anak Yairus ini lagi sakit parah sekali dan sekarat. Nah, jadi dia minta Tuhan Yesus, tolong datang doakan anak saya supaya anak saya tidak mati.
Jadi demikianlah mereka menuju ke rumah Yairus. Di tengah jalan ternyata banyak orang berdesak-desakan di dekat Tuhan sehingga perjalanan agak susah, agak terhambat. Lagi jalan, datang berita buruk, kabar buruk. Apa itu? Anaknya sudah mati, percuma didoakan. Nah, saudara perhatikan Markus 5 ayat 35. Kita baca ayat ini. Markus 5 35. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, anakmu sudah mati, apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru? Percuma berdoa, sudah terlambat, keadaannya sudah hancur, nggak bisa dipulihkan, that's it. Nggak usah bikin susah Tuhan lagi dengan doa kita. Tapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, jangan takut, percaya saja. Okay. Jangan takut, percaya saja. Belum ada bukti loh. Belum ada bukti sama sekali. Tapi sudah disuruh percaya dulu. Bapak Ibu sekalian, percaya adalah keputusan yang kita ambil. Respons terhadap suatu berita buruk, kabar buruk. Percaya saja. Nah, sekarang perhatikan bagian penting. Ketika Tuhan Yesus datang ke rumah Yairus dan mendoakan anak tersebut, dia lakukan sesuatu yang penting sekali. Apa itu? Kita akan baca 38 dari Markus 5. Ayat 38. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat, dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis dan meratap dengan suara nyaring. Orang di Timur Tengah itu sangat emosional kalau ada yang meninggal. Dia nangisnya nggak seperti kita, diam-diam meneteskan air mata. Mereka itu, wah, seperti itu, ekspresif sekali, emosional. Jadi ini satu rumah itu isinya orang ribut semua. Kenapa? Karena Yairus kepala rumah ibadat. Orang penting nih. Jadi otomatis kalau ada kedukaan, satu kampung datang semua dan di sanalah teriak-teriak, nangis, bikin ribut. Ayat 39. Tuhan Yesus masuk dan dia berkata kepada orang-orang itu, mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur. Saudara sekarang temukan satu hal yang penting sekali. Tuhan Yesus menyuruh kita untuk percaya. Percaya saja. Ada berita yang satu ini bilang sudah telat, jangan dengar. Jangan takut, percaya saja. Jangan dengerin kabar negatif tersebut. Oke, jadi apa yang kita dengar penting. Tapi perhatikan sekarang, Tuhan menyuruh kita beriman, tapi dia sendiri perhatikan, sangat amat beriman. Anak ini tidak mati, tetapi tidur. Tidur artinya sebentar lagi bangkit. Lalu apa yang terjadi? Ayat 40, tetapi mereka menertawakan dia. Jadi sekarang tekanan besar sekali, orang-orang tidak percaya, banyak sekali, dan semua menyerang Tuhan Yesus dengan tertawanya mereka, mereka meremehkan, mengolok-ngolok Tuhan kita. Nah, apa yang terjadi? Under pressure. Iman itu bagaimana? Apakah iman itu akan runtuh atau dia akan muncul? Dan kemudian menyatakan kuasa iman. Mari perhatikan apa yang Tuhan Yesus lakukan. Oke, next slide. Maka diusirnya semua orang itu. Oke, maka diusirnya semua orang itu. Kedengarannya agak kasar, menyinggung perasaan. Tuhan itu ngusir orang sebelum dia mulai berdoa. Tapi saudara-saudara sekalian, perhatikan baik-baik. Kalau saudara ingin menang melawan ketakutan, kecemasan, kebimbangan, perhatikan siapa yang ada di sekitarmu dan mereka itu ngomongnya apa. Ya. Kalau orang-orang yang datang hanya melemahkan iman, mereka itu saudara sekalian, mendingan kita suruh pergi saja, kasih mereka saudara sekalian voucher Starbucks, suruh ngopi dulu di sana ya. Sementara kita di sini lakukan apa yang harus dilakukan. Don't listen to them. Jangan ada di sekitar kita saudara-saudara sekalian, sebab iman timbul dari pendengaran. Salah dengar, salah beriman. Jadi jangan biarkan perhatianmu tertuju kepada sumber ketakutanmu. Ya. Jangan terlalu banyak bayangkan kebesaran masalahmu. Nah, jadi orang mesti beriman, saudara sekalian. Nah, kualitas iman itu menentukan sekali. Saya bolak-balik mengatakan iman itu tidak menyangkal realita. Tapi iman itu menyangkal kalau realita itu adalah segala-galanya dan nggak bisa berubah. Iman mengatakan realita pun bisa diubah, saudara sekalian. Dan itu yang harus kita perhatikan. Nah, masalah kita adalah ada realita yang tidak kelihatan. Jadi karena nggak kelihatan, kita bisa justru miss bagian penting tersebut. Saya kasihkan contoh satu begini ya. Oke. Dalam kitab 2 Raja-Raja, kerajaan Israel sedang dikepung oleh tentara Aram.
Nah, Raja Aram ini bingung sekali karena setiap gerakannya diketahui oleh Israel. Jadi dia asumsinya satu aja. Di tengah-tengah kita ada mata-mata. Saya mau cari tahu siapa pengkhianat pembocor nih. Kita mau cari tahu nih siapa orangnya nih, ya. Nah, tapi anak buahnya bilang gini, bukan ada pengkhianat, bos. Tapi di musuh itu ada satu orang nabi. Itu semua kita ngomong apa, dia dengar tuh. Maka itu yang mesti diberesin. Oke, dia bilang kita cari orang tersebut. Ya, oke. Nah, mari kita baca ceritanya ya. 2 Raja-Raja 6 ayat 13. Berkata raja, pergilah melihat di mana dia, supaya aku menyuruh orang menangkap dia. Oke, kita tangkap dia. Oke. Oke, dikasih tahulah, dia ada di kota Dotan, ayat 14. Maka dikirimnyalah ke sana kuda serta kereta dan tentara yang besar. Karena ini orang ini bahaya nih, hebat nih, jadi kirim tentara yang banyak. Sampai mereka pada waktu malam mengepung kota itu. Ketika pelayan abdi Allah, pelayan Elisa, bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah bujangnya itu kepadanya, celaka tuanku, apa yang akan kita perbuat? Realita mengatakan bahwa kita dikepung, musuh mengepung kita. Tapi apa yang terjadi? Next. Ayat yang ke-16, jawabnya, jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Tapi nggak kelihatan yang menyertai kita itu. Lalu berdoa Elisa, ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu pun dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Saudara sekalian bayangkan, ternyata Elisa dikepung oleh kuda dan kereta berapi yang lebih hebat daripada musuh. Masalahnya itu nggak kelihatan. Jadi iman di sini bekerja, saudara sekalian. Iman untuk menyadari, mengetahui bahwa kita ini ada dalam perlindungan Tuhan. Itu yang harus kita terus-menerus ingatkan akan hal ini, saudara sekalian. Nah, jadi iman, saudara sekalian. Saya punya contoh-contoh lain dari Alkitab, tapi saudara sekalian, inti saya adalah mengatakan bahwa kualitas iman itu tidak terganggu oleh apa yang terjadi oleh realita. Iman itu muncul berdasarkan apa kata Tuhan, dan apa kata Tuhan itu yang menentukan sekali. Oke, saya kasih contoh satu lagi ya. Kita akan baca di Lukas 7 ayat 1. Lukas 7 ayat 1. Setelah Yesus selesai berbicara, di depan orang banyak, masuklah ia ke Kapernaum. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya ia datang dan menyembuhkan hambanya. Mereka datang kepada Yesus dengan sangat mereka meminta pertolongannya, katanya, bangsa kita, sekalipun dia bukan bangsa kita. Dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami. Ini orang ada bantu gereja. Ini orang pantas buat ditolong. Oke, next apa yang terjadi kita lihat. Oh, Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ketika ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu menyuruh sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, Tuhan, janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tapi katakan saja sepatah kata, ngomong saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Nah, itu yang namanya iman, saudara-saudara sekalian. Dia mengatakan nggak usah didoain panjang lebar, nggak usah tumpang tangan, nggak usah ketemu langsung. Cukup Tuhan ngomong satu patah kata saja, hamba saya sembuh. Saudara sekalian, coba pikir baik-baik ya. Ini orang Romawi loh, bukan orang Yahudi loh, ya. Tapi imannya sedemikian rupa sehingga muncullah komentar Tuhan Yesus di ayat 9. Apa itu ayat 9? Komentarnya begini. Setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia. Dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata, aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel. Saudara sekalian, ini iman yang berkualitas. Itu cara pertama hadapi kecemasan dan kekhawatiran. Apa itu? Satu, cara Tuhan Yesus adalah percaya, beriman. Cara kedua, cara Rasul Paulus. Apa itu? Berdoa. Ini cara yang kedua. Ya. Oke, berdoa. Mari kita lihat ayatnya yang berikut. Filipi pasal 4, ayat yang ke-6. Oke, ini cara yang kedua, cara Rasul Paulus. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga.
Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi ini anjuran dari Rasul Paulus, perintah. Apa itu? Kalau kamu khawatir, kamu doa. Ya, dalam doamu itu kamu curhat sama Tuhan, nyatakan dalam segala hal, oke? Keinginanmu kepada Allah, tumpahkan perasaanmu, kekhawatiranmu, kecemasanmu, kasih tahu dengan Bapa di sorga. Dia cukup besar untuk bisa menampung semua curhat kita, saudara-saudara sekalian. Oke, sekarang saya akan tunjukkan kepada saudara foto satu orang, next slide, yaitu satu orang psikiater bernama Daniel Amin. Namanya bagus, saudara sekalian, Dokter Amin. Oke, Dokter Amin ini adalah seorang penulis buku laris di New York Times. 23 bukunya itu masuk daftar bestseller. Amin ini punya namanya Amin Clinic. Itu dari Los Angeles, sekarang ada di New York City, saudara sekalian. Amin Clinic ini khusus untuk orang-orang yang punya masalah dengan secara kejiwaan karena dia psikiater, terutama ADHD, autism, dan lain sebagainya. Oke, nah begini saudara sekalian. Dokter Daniel Amin muncul di koran karena dia berbicara tentang satu hal yang menarik sekali. Next slide. Dr. Daniel Amen itu reveals how reciting a 2,000-year-old biblical prayer rewires your brain. Jadi kalau kita naikkan doa, yaitu yang dimaksud doa Bapa kami, itu otak kita itu dibentuk ulang oleh doa tersebut. Jadi umpama dia analisa satu persatu doa ini. Dia bilang begini, kalau kita mulai doa Bapa kami, kita bilang begini, Bapa kami di sorga, kuduskanlah namamu. Oke, ya. Bapa kami di sorga, dikuduskanlah namamu. Oke. Katanya dia bilang gini, dia sudah tes dan cek, begitu kata-kata ini kita ucapkan, dia mengatakan itu langsung mengaktifkan bagian otak kita namanya korteks prefrontal cortex, bagian depan di sini. Jadi itu langsung aktif. Nah, bagian ini membantu menggeser kita punya kerja otak dari tadi amigdala yang bikin kita takut langsung diarahkan ke depan kepada yang rasional. Jadi ketakutan itu akan hilang dengan hanya mengatakan Bapa kami yang di surga. Terus dia mengatakan begini lagi, dia kaitkan lagi contoh, dia bilang baris berikut. Berikanlah kami hari ini makanan kami yang secukupnya. Nah, jadi fokus kita itu juga beralih. Bukan takut akan masa depan, tapi fokus kebutuhan hari ini. Dia mengatakan bahwa kalimat lain, lepaskanlah kami dari yang jahat. Itu yakinkan sistem saraf kita, mengurangi perasaan ancaman dan ketakutan. Jadi itu doa Bapa kami dianalisa layer demi layer, baris demi baris, saudara-saudara sekalian. Di artikel yang sama, ada psikiater lagi namanya April Joy. Dia berkata begini, bahwa berdoa itu membantu menenangkan amigdala yang tadi saya katakan bikin orang takut tersebut. Ya, apalagi katanya penutup doa Bapa kami adalah karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Itu bikin orang jadi tenangnya bukan main. Jadi kesimpulannya adalah begini. Slide berikut. Kesimpulannya, penelitian menunjukkan bahwa doa yang fokus dapat mengurangi aktivitas daerah otak yang berkait dengan ketakutan, amigdala tadi, sambil memperkuat area yang terkait dengan konsentrasi dan kontrol emosional. Jadi kalau Anda berdoa, Bapak Ibu sekalian, sudah ada penelitiannya mengatakan bahwa Anda akan jadi tenang. Tapi ini kata Alkitab adalah kalau kamu khawatir, kamu doa. Itu poin yang kedua. Cara Rasul Paulus. Sekarang kita terakhir caranya Rasul Petrus. Apa cara Rasul Petrus? Yaitu berserah. Oke. Nah, kita akan baca ayatnya di 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab ia yang memelihara kamu. Jadi saudara sekalian, Petrus punya satu nasihat buat kita semua. Kalau kita khawatir, cara hadapinya dengan menyerahkan semua kekhawatiran kita kepada Bapa kita yang di sorga. Dan dia kasih alasan yang bagus sekali. Sebab ia yang memelihara kamu. Ia yang kasih kamu makan. Dia yang menjagai kamu. Dia ngurusin kamu. Dia memelihara kamu. Jadi kamu bisa menyerahkan segala kekhawatiranmu kepada dia saja. Sekarang saya punya satu pertanyaan yang Bapak Ibu patut kita semua renungkan. Saya ingin bertanya, apakah saudara itu milik Tuhan atau milik diri sendiri?
Apakah bisnismu, pekerjaanmu milik Tuhan atau milik dirimu sendiri? Apakah pasanganmu, anak-anakmu itu milik Tuhan atau milikmu sendiri? Apakah gerejamu, pelayananmu itu milik Tuhan atau milikmu sendiri? Kalau milikmu sendiri ya sudah urus sendiri aja, ya nggak usah bikin repot Tuhan. Tapi kalau kita mengatakan ini semua milik Tuhan, maka otomatis Tuhan sebagai owner, pemilik, secara otomatis punya kepentingan untuk melindungi, menyertai apa yang adalah milik dia, saudara sekalian. Saudara paham maksud Petrus adalah serahkan semua kekhawatiranmu kepada dia saja, karena dengan demikian Tuhan akan menjaga dan memelihara kita semua, saudara sekalian. Jadi karena itu saya dorong saudara sekalian untuk kita banyak-banyak berserah kepada Tuhan. Ya. Saya punya anak satu dulu, ya, anak yang manis sekali, namanya uh, Yuda. Oke. Saya kasih nama Yuda. Nah, Yuda itu ada pujian. Ya, saya senang punya anak tersebut. Lalu anak tersebut sakit dan akhirnya meninggal pada umur 14 bulan. Ya. Selama setahun lebih saya dan istri tidak berani punya anak. Ya, kami masih trauma istilahnya. Lalu satu orang datang ke saya dan bilang begini, Pak Sukirno, Tuhan itu mau kasih anak satu lagi. Pertanyaan cuma satu, Bapak Sukirno mau apa enggak? Loh, saya jawabnya simpel sekali. Kalau itu Tuhan mau kasih, saya terima, saya bilang. Demikianlah istri saya kemudian hamil, lahirlah anak saya, si Isaac. Oke. Nah, saya kasih dia nama Isaac berdasarkan satu doa, di mana saya melihat dia membawa sukacita. Jadi Isaac ini kemudian lahir dan kemudian, nah, ketika dia masih dalam keadaan kondisi setahun, anak tersebut itu mulai sakit persis seperti kokonya yang meninggal. Semua gejalanya sama persis. Saudara bisa nggak bayangkan ketakutannya kami berdoa sebagai suami istri? Ini persis seperti yang sebelumnya. Sakitnya sama semua, masuk rumah sakit bolak-balik. Dalam keadaan ketakutan itu, saya menemukan sesuatu hal. Saya kalau berobat anak itu, saya takut. Ada suara yang ngomong, ini anak umurnya nggak panjang. Ya, kayak seperti kokonya. Jadi saya bingung kan, itu suara itu saya dengar ketika saya berdoa. Jadi ini suara apa gitu. Terus suatu hari saya lagi nyetir di dekat rumah saya, dan saya dengar suara bilang begini sama saya, ini anak ini nggak akan lama hidupnya, dia akan mati. Terus itu kata mati diulang. Mati, mati, mati. Ketika itu suara mulai teriak keras, saya lagi nyetir sendirian di mobil. Saya juga ngomong, saya bilang, oh, ketahuan sekarang. Selama ini saya bingung nih suara apa. Ternyata suara setan. Saya sambil nyetir teriak-teriak. Saya bilang, anak saya hidup, hidup, hidup. Saya sampai berdiri sambil nyetir mobil. Saya bilang, anak saya hidup, tidak mati. Saya pulang ke rumah. Istri saya lihat saya. Terus bilang gini, kamu kenapa? Saya bilang, enggak ada apa-apa. Enggak, ada sesuatu. Apa itu? Apa? Dia bilang, enggak ada apa-apa. Enggak, ada sesuatu yang terjadi. Dan itu ada kaitan dengan anak ini. Apa itu? Nggak bisa lari kita. Oke. Akhirnya saya cerita. Oke. Aku ini kalau doa suka dengar suara. Ya, ya nih anak umurnya nggak panjang. Wah, istri saya hancur hati. Jadi, aduh, tahu gini nggak usah punya. Nggak, no, no, saya bilang. Nggak. Sekarang khusus kali ini kita fight. Kenapa? Karena aku tahu ini bukan suara Tuhan, ini suara setan. Jadi kami berdua masuk ke kamar, anak masih sakit. Saya gendong anak saya topang di atas begitu, dan saya bilang sama Tuhan, mulai hari ini, Isaac ini adalah milik Tuhan sepenuhnya, roh jiwa tubuhnya milikmu, Tuhan dia milikmu sepenuhnya, sepenuhnya semuanya milikmu. Jikalau Tuhan memang malam ini mau angkat dia, Tuhan silakan angkat dia. Saya ngomong gitu bukannya nggak takut loh, saya ada takut juga diangkat beneran. Oke. Nah, tapi saudara tahu apa yang terjadi? Ketika saya berserah kepada Tuhan mengatakan, ini milik Tuhan. Itu suara yang ngomong, bakal mati, hilang sama sekali. Ya. Dan anak saya, si Isaac ini, adalah contoh tentang namanya kasih karunia. Sepanjang hidupnya, saya sama istri saya, sampai dia sekarang umur 30 tahun, ya, dalam keadaan happy, dia sudah jadi seorang dokter, dia sudah menikah, bentar lagi punya anak.
Saya cuma mengatakan, perhatikan anak saya, betapa besar kasih karunia Tuhan bekerja dalam hidupnya. Sangat besar sekali. Sepanjang hidup dari dia sekolah sampai dia lulus sekolah, semua adalah namanya grace after grace after grace after grace. Kenapa? Simple, karena saya serahkan dia ke dalam tangan Tuhan saja, yang empunya segala-galanya.